Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk materi sistem pendukung keputusan. Kali ini akan kita bahas tentang metode AHP atau singkatannya adalah Analytical Hierarchy Process ya. Kita sebutnya lebih mudah dengan menggunakan AHP. Metode AHP ini dikembangkan oleh Profesor Thomas L. Saaty ya. Ini seorang guru besar matematika tahun 1970. Kemudian metode AHP ini merupakan metode pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah kriteria dan alternatif yang dipilih berdasarkan pertimbangan semua kriteria terkait. Jadi pada metode ini untuk proses pengambilan keputusannya tetap ada kriteria alternatif. Nah, pertimbangannya berdasarkan kriteria terkait. Jadi pada dasarnya hampir sama seperti metode sebelumnya yang pernah saya jelaskan. Kemudian kriteria memiliki derajat kepentingan yang berbeda-beda. Demikian pula halnya alternatif memiliki preferensi yang berbeda menurut masing-masing kriteria yang ada. Derajat kepentingannya berbeda-beda. Nah, dalam metode AHP ini terdapat 3 prinsip utama dalam pemecahan masalah. Prinsipnya ada 3, nanti kita jabarkan ya di dalam tahapan metode AHP. Yang pertama ada namanya decomposition. Kemudian yang kedua ada yang namanya comparative judgment. Kemudian yang ketiga logical consistency. Ini prinsip utama pemecahan masalah menggunakan metode AHP. Tahapannya dari ketiga tadi kita jabarkan menjadi 5 ya. Tahapan metode AHP ini yang pertama adalah dekomposisi masalah. Nanti akan kita bahas apa itu dekomposisi masalah di slide berikutnya. Kemudian yang kedua ada penilaian dan pembobotan untuk membandingkan elemen-elemen. Jadi nanti masing-masing penilaiannya atau pembobotannya itu dibandingkan antara elemen satu dengan elemen yang lainnya. Yang ketiga ada penyusunan matrik dan uji konsistensi. Diuji konsistensinya dari perbandingan tadi ya. Kalau sesuai baru bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, kalau tidak sesuai berarti perlu diulangi lagi. Yang keempat penetapan prioritas pada masing-masing hierarki, ada prioritasnya. Kemudian yang kelima adalah sintesis. Sintesis ini artinya adalah iterasi matrik dari prioritas ya. Dan kemudian nanti adalah penetapan alternatif terbaik berdasarkan nilai terbesar. Oke, yang pertama kita bahas tentang dekomposisi ya. Decomposition atau dekomposisi masalah atau menyusun hierarki. Jadi tahapan AHP ini yang pertama adalah menyusun hierarki. Jadi ini adalah langkah di mana suatu tujuan atau goal yang telah ditetapkan selanjutnya diuraikan secara sistematis ke dalam struktur yang menyusun rangkaian sistem hingga tujuan dapat dicapai secara rasional. Nah, pada langkah ini nanti diuraikan goalnya apa dulu, ya, kemudian kriterianya apa dulu, alternatifnya apa. Atau dengan kata lain, suatu tujuan atau goal yang utuh didekomposisi. Dekomposisi itu artinya dipecahkan. Jadi dekomposisi masalah itu artinya adalah memecahkan masalah ya ke dalam unsur
penyusunannya. Setelah kriteria ditetapkan, selanjutnya adalah menentukan alternatif atau pilihan penyelesaian masalah. Jadi kalau sudah ada kriteria, kemudian nanti menentukan alternatif atau pemilihan penyelesaian masalah. Nah, ini tadi yang dimaksud dekomposisi, ya. Dipecahkan masalahnya. Yang pertama kita cari goalnya dulu, tujuannya apa? Ya, itu ada di hierarki pertama. Kemudian dari tujuan kita nanti masuk ke hierarki kedua. Untuk mencapai tujuan tersebut, kriterianya apa saja yang dibutuhkan? Ini ada kriteria 1, 2, 3, N. Yaitu itu banyak. Kalau sampai 4, 5, dan seterusnya. Kemudian baru hierarki yang ketiga itu adalah pilihan atau alternatifnya. Ya, alternatif 1, 2, sampai N itu dengan kriteria pertama bagaimana, ya, dengan kriteria kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi tahapan pertama nanti harus dibuat seperti ini dulu untuk penyusunan penyelesaian masalah menggunakan metode AHP. Kemudian yang kedua ada penilaian atau pembandingan elemen. Penilaian atau pembobotan ini dimaksudkan untuk membandingkan nilai pada masing-masing kriteria guna mencapai tujuan. Jadi fungsinya ini untuk membandingkan nilai, ya, dari masing-masing kriteria untuk mencapai tujuan. Nah, dalam pembobotan, tingkat kepentingan atau penilaian perbandingan berpasangan ini berlaku namanya hukum aksioma resiprokal. Artinya apa? Apabila suatu elemen A dinilai lebih esensial atau penting, nilainya adalah 5, dibandingkan dengan elemen B, maka B lebih esensial 1/5, kebalikannya ya. Jika A dinilai lebih penting bernilai 5 dibandingkan B, maka nilai A-nya 5, nilai B-nya adalah 1/5. Apabila elemen A sama dengan B, maka kedua elemen tersebut nilainya adalah 1. Ya. Oke, nanti bisa kita lihat di contoh. Nah, ini adalah tabel untuk penilaian atau pembandingan elemen di dalam metode AHP. Ya, dalam metode AHP ini ada nilai 1 sampai 9. Artinya jika nilai 1 itu sama-sama pentingnya antara alternatif A dan alternatif B atau kriteria A dengan kriteria B. Kalau nilainya 2, ini mendekati sedikit lebih penting. 3, sedikit lebih penting. Ya, kalau ini mendekati, ini sedikit. 4, mendekati lebih penting. 5, lebih penting nilainya nanti ya. Kemudian kalau 6, mendekati sangat penting. 7, sangat penting. 8, mendekati mutlak sangat penting. Kalau 9, mutlak ya. Ini nilai tertinggi. Kebalikan, jika alternatif 1 dibandingkan dengan alternatif 2, nilainya 3, maka alternatif 2 dibandingkan dengan alternatif 1, nilainya adalah 1/3. Ini berlaku hukum aksioma resiprokal tadi. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Contohnya, seseorang ingin membeli sebuah rumah di kota Semarang. Kriteria untuk membeli rumah itu ada 4. Yang pertama adalah lokasi, nanti disimbolkan dengan huruf L. Yang kedua adalah harga, disimbolkan dengan huruf H. Yang ketiga ada desain, atau disimbolkan dengan huruf D. Yang keempat ada fasilitas, yang disimbolkan dengan huruf F. Jadi nanti ketika ada L itu artinya lokasi, H itu artinya harga, D itu artinya desain, F itu artinya fasilitas. Nah, alternatifnya, ya, alternatif dari rumah tersebut, yang pertama A1-nya lokasi di Taman Bukit Asri, ya, di daerah Tembalang. Kemudian ada yang kedua di BSB, Bukit Semarang Baru, lokasinya di daerah Ngalian. Ya. Kemudian ada Ciputra Sunindo, ya, Ciputra Sunindo
Ya, lokasinya ada di Semarang, mana ya? Semarang Selatan ya kelihatannya. Kemudian ada Telogosari Regensi. Itu lokasinya ada di Semarang Utara. Ya. Ini keempat alternatifnya. Ya, keempat alternatifnya. Yang pertama, dekomposisi masalah. Kita susun hierarkinya. Goalnya apa? Goalnya adalah membeli rumah. Kriterianya apa? Kriterianya ada lokasi, ada harga, ada desain, ada fasilitas. Alternatifnya TBA, BSB, CS, sama TR. Lokasinya nanti dibandingkan ya. Lokasi di TBA seperti apa, lokasi di BSB, lokasi di CS, lokasi di Telogosari Regensi. Harganya, harga TBA berapa, harga BSB berapa, dan seterusnya. Nah, ini yang pertama kali adalah penyusunan hierarki. Kemudian yang kedua, membuat metrik perbandingan. Ini seperti ini ya. Ini L itu tadi adalah lokasi, H ini adalah harga, D ini adalah desain, F ini adalah fasilitas. Ini juga sama, L, H, D, F, lokasi, harga, desain, fasilitas. Kemudian, pada bagian A1, A2, dan AN, A1, A2, ya, sampai AN, ya, adalah tempat input yang kita inputkan berdasarkan perbandingan nilai. Jadi ini nanti tempat yang akan kita inputkan berdasarkan perbandingan nilai. A1, A2, A3, ya. B ini nanti adalah untuk kebalikannya. Untuk kriteria yang dibandingkan sama, maka nilai yang dihasilkan adalah 1. Lokasi dengan lokasi 1. Harga dengan harga 1. Desain dengan desain 1. Fasilitas dengan fasilitas 1. Nanti kita bandingkan harga dengan lokasi berapa, desain dengan lokasi berapa, fasilitas dengan lokasi, ya, fasilitas dengan harga, fasilitas dengan desain. Ya, nanti akan kita bandingkan. Nah, ini yang saya garis merah itu artinya adalah slide berikutnya. Jadi nanti biar kita nggak bolak-balik, maka saya kasih kecil di sini ya untuk penjelasan. Misalnya perbandingan kriteria lokasi, ya, yang bagian atas dengan lokasi, bagian samping karena sama-sama lokasi maka nilainya 1. Ini ya. Nah, ini. Harga juga sama-sama 1. Desain juga sama-sama 1. Sedangkan pada bagian B1, B2 sampai BN ini, ya, sampai B6 ini adalah nilai perbandingan kebalikan dari A1, A2 sampai AN. Misalnya kalau A1 ini nilainya 2, maka nilai B1 adalah 1/2. A2 nilainya 1/5, A2 mana? A2 1/5, maka nilai B2 adalah 5. Nah, semua nilai yang ada pada A akan dibalik untuk daerah B dan terkesan metrik tersebut berbentuk L, yakni A1, A2, A3 berbanding kebalik dengan B1, B2, B3, begitu juga dengan yang lain. Ya. Oke, kita langsung masuk ya. Kita langsung masuk menjumlahkan nilai metrik. Nah, dari hasil analisis diperoleh perhitungan pembobotan untuk semua kriteria yaitu yang pertama harga ke lokasi ya. Harga lokasi dibandingkan itu nilainya 2. Ya. Harga artinya apa? Harga mendekati sedikit lebih penting dari lokasi. Ya. Kemudian desain dengan lokasi itu nilainya 3. Artinya desain sedikit lebih penting dari lokasi. Harga dengan lokasi 2 ya. Fasilitas sama lokasi nilainya 5. Artinya fasilitas lebih penting dari lokasi. Desain dengan harga nilainya 3. Artinya apa? Desain sedikit lebih penting daripada harga. Ya, fasilitas harga, desain harga ini sama. Ya, ini tabelnya yang tadi. Jadi kita memberikan nilai berdasarkan acuan dari tabel ini, ya, tabel yang ada di slide sebelumnya. Ya, saya bagi sini. Jadi nanti yang ada yang kecil seperti ini ada merahnya ini, itu artinya adalah ini adalah yang berada di slide sebelumnya. Jadi untuk lebih memudahkan dalam penjelasan. Nah, ini sekarang kita isi
Harga dengan lokasi, kita ngisinya yang sebelah sini ya, yang kolom A ya, yang tadi, kolom A. Yang pertama A1, harga dengan lokasi, nilainya adalah 2, berarti di sini isi 2. Kebalikannya di kolom B1 itu adalah nilainya 1/2. Desain dengan lokasi, nilainya 3, kita masukkan ke sini, desain lokasi, nilainya 3, berarti sini desain dengan lokasi, nilainya adalah 1/3. Ya, ini berlaku hukum aksioma resiprokal. Seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi kita fokusnya itu adalah ngisi yang ada di daerah A ini. Nah, ini yang kita isi. Daerah B itu adalah kebalikan dari nilai A. Fasilitas dengan lokasi 5. Berarti di sini fasilitas dengan lokasi nilainya adalah 1/5. Kemudian desain dengan harga, ya, desain dengan harga nilainya adalah 3. Berarti di sini desain dengan harga ini tempat B itu nilainya adalah 1/3. Fasilitas dengan harga nilainya adalah 4. Di sini kebalikannya adalah 1/4. Fasilitas dengan desain nilainya 2. Di sini adalah 1/2. Nah, ini adalah proses untuk mengisi dari ini ya, dari nilai yang ada di sini dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Nah, kalau sudah nilai ini, ya nilai 1/2, 1/3 itu kita ubah dalam bentuk desimal. Nah, ini masih sama ya. Dalam bentuk desimal, kemudian kita jumlahkan di tiap masing-masing kolom. Ini tetap ya. Kenapa ini nilainya 0,5? Karena 1/2. Ya, 1/2 itu adalah 0,5. Yang hitungnya sama 1/2 kalau di kalkulator. Ya. Kemudian oke, kita coba ya biar lebih mudah ya ini ya. 0,5 itu dari mana? Yaitu 1/2. Nah, ini ya, ini kita masukkan. 1/3 0,33 gitu ya. Kemudian 1/5 0,2. 1/3 0,33. 1/4 0,25, setengah 0,5 ya. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambahkan 2 ditambahkan 3 ditambahkan 5, totalnya adalah 11. Jadi kolom ini jumlahnya nilainya kita jumlahkan. Kemudian kolom 11 kita sama. Kita jumlahkan ya. 0,5, 1 ini dan seterusnya sehingga ketemu nilai yang ada di sini. Nilai total ini adalah total dari penjumlahan masing-masing kolom. Oke. Kita lanjutkan. Normalisasi ya. Pada tahap normalisasi dilakukan pembagian dengan jumlah dari baris. Misalnya nilai 1, 2, 3, 5 dibagi 11 dibagi total. Jadi proses untuk normalisasi semua bilangan yang ada di sini dibagi total. 1 bagi 11, 2 bagi 11, 3 bagi 11 dan seterusnya ya. Sama 0,5 bagi 8,5, 1 bagi 8,5, 3 bagi 8,5, 4 bagi 8,5 ya, dan seterusnya. Nah, ini hasilnya ya, hasil normalisasi. Oke, sekarang pertanyaannya 0,090 itu dari mana? 0,090 itu diperoleh dari ini ya. 1 dibagi 11, 1 bagi 11. Ya, ini. Kita ambil 3 digit di belakang koma. 0,181 dari mana? 2 bagi 11. 2 bagi 11. 0,181. 0,058 dari mana? 0,5 kali dibagi 8,5. 0,5 dibagi 8,5. Nah, ini 0,58. Nah, ini kita jumlahkan seterusnya ya. Kita hitung seterusnya ya dari nilai ini ya, kita bagi sehingga kita ketemu hasil normalisasi
dari data yang ada di sini diubah normalisasi menjadi seperti ini. Ya, ini dari mana? Ini adalah pembagian dari ini dibagi dengan total. Ini dibagi dengan total, ya. Oke. Kalau sudah di kolom sebelah kanan ada namanya P vektor. P vektor itu adalah prioritas vektor. Nah, prioritas vektor ini diperoleh dari penjumlahan tiap baris, ya. 0,090 ditambah 0,058 ditambah 0,090 ditambah 0,102. Hasilnya adalah 0,340. Ini juga sama, penjumlahan tiap baris. Jadi prioritas vektor itu diperoleh dari penjumlahan tiap baris. Ya, ini. Bobot itu diperoleh dari prioritas vektor dibagi n metrik. Nah, ini kalau saudara lihat itu metriknya berapa? Ini ordernya kan 4 kali 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kolomnya 4, barisnya adalah 4. Ya, n metrik. Berarti dibagi berapa? 0,340 dibagi 4. 0,516 dibagi 4. 1,153 dibagi 4. 1,982 dibagi 4. Ini nilainya. Coba kita hitung ya. Coba kita hitung satu saja. Misalnya 0,34 ya. 34 dibagi 4. 0,085. Ini juga sama ya. Ini adalah 0,516 dibagi 4. 4 itu ordonya ya, ordometriknya 0,192 dan seterusnya. Oke, sehingga ketemu nilai ini. Nah, setelah dilakukan normalisasi, kita akan menentukan nilai namanya eigenvalue. Nanti akan kita uji ya. Jadi sebelum kita uji, kita akan mencari nilai eigenvalue. Nah, nilai eigenvalue ini diperoleh dari perkalian antara bobot ya. Bobot ini, bobot yang ada di sini ya, yang didapatkan dari normalisasi dengan total metrik pertama. Ini metrik pertamanya tadi ya, dikalikan dengan bobot. Kita hitung, bobot ini kan slide sebelumnya ya. Ini di slide sebelumnya juga. 0,085 kali 11. 11 itu dari sini. 0,085 dikalikan 11. 0,192 dikalikan 8,5. 0,288 dikalikan 3,66. 0,496 dikalikan 1,95. Ini ya. Ini yang saya kasih merah ini, ya tanda merah ini itu artinya itu dari slide sebelumnya. Ya, supaya menjelaskannya lebih mudah. Jadi nilai ini dari mana? Nilai ini dari bobot. Nah, ini nih dari bobot. Nilai ini dari mana? Nilai ini dari total metrik yang pertama. Sehingga kita ketemu nilai ini, ya perkalian menggunakan kalkulator biasa, ya. Ketemu nilai ini, ya, nanti bisa dicoba di kalkulator ya. Ini sudah saya hitung. Nilai eigenvalue-nya adalah 0,935 ditambahkan 1,096, ini ya. Ditambahkan 1,054 ditambahkan 0,967. Hasilnya adalah 4,052. Jadi, nilai eigenvalue-nya adalah 4,052. Oke. Berikutnya, kita akan menentukan nilai konsistensi indeks. Jadi harapan saya ketika saya menjelaskan ini, saudara sudah pegang slide ya. Slide-nya sudah saya share di e-learning ataupun di kolom komentar yang ada di bawah ini. Sehingga nanti proses pembelajarannya pun lebih mudah. Mencari konsistensi indeks atau CI dan konsistensi rasio atau CR. Rumus untuk mencari CI, konsistensi indeks, itu adalah eigenvalue dikurangi N dibagi N dikurangi 1. N itu adalah order matriknya tadi ya. Eigenvalue-nya berapa? Nilai eigenvalue-nya adalah 4,052. Ini slide sebelumnya. Dikurangi 4, N, order matriknya. Dibagi 4 kurangi 1. Sama dengan ini dikurangi ini, ya.
ketemunya adalah 0,052. Ini nilainya kan ini hilang ya, jadi 0 kan. Dibagi 3, sehingga nilainya adalah 0,017. 0,052 dibagi 3 adalah nilainya adalah 0,017. Jadi kita sudah ketemu nilai CI, konsistensi indeks. Nah, kemudian untuk menghitung nilai konsistensi rasio, rumusnya adalah CI dibagi RI. Ya ini ya, RI-nya. RI itu berdasarkan dari tabel. Jadi saat ini menyatakan bahwa suatu metrik perbandingan adalah konsisten bila nilai CR-nya tidak lebih dari sama dengan 0,1 atau 10%. Ini tabel ini sudah ada ya. Jadi tabel ini kita tidak buat sendiri. Ini sudah dibuatkan oleh Sati ya. Jika N-nya berapa, kemudian ini nanti nilai dari tabel RI-nya. Ya. Ada sampai 15 sebenarnya ya. Tapi jarang sekali metrik itu umumnya kan 4, 5, 6 ya. Ordonya 3, 4, 5, 6 ya. Kalau lebih banyak itu perhitungannya mungkin lebih detail lagi. Ya. Jadi ini tabel ini bukan sendiri ya. Ini tabel yang sudah ada dari Sati. Ya, sekarang kita lihat N-nya berapa? Ordo metriknya adalah 4. Berarti nanti nilai RI-nya adalah 0,9. Sehingga 0,17 dibagi 0,9. Tahu ya? 0,017 itu adalah nilai CI, 0,9 ini adalah nilai RI. RI ini adalah berdasarkan dari orde matriknya. Tadi ordenya 4 ya. Berarti nilai RI-nya adalah 0,9. Sehingga nilai CR-nya itu adalah 0,018. Ya, 0,018. Berarti apa? Berarti artinya dia lebih kecil ya. Lebih kecil daripada 0,1. Kalau seperti itu berarti dia kategorinya konsisten ya. Oke, jika nilai CR kurang dari sama dengan 0,1 ya nilai ini, maka metrik tersebut dikatakan konsisten. Konsisten ini adalah kesetaraan nilai bobot yang diberikan antara kriteria. Jika sebaliknya lebih dari 0,1 maka dikatakan tidak konsisten. Nah, langkahnya bagaimana kalau tidak konsisten? Ya berarti perbandingannya ada yang salah sehingga perlu diulangi kembali. Ya. Berikutnya kita akan menentukan kriteria lokasi. Ya, kita akan tentukan untuk kriteria lokasi. Jadi alternatif pilihannya adalah Taman Bukit Asri, BSB, Ciputra Sunindo, dan Telogosari Regensi. Nah, penentuan lokasi bisa diambil dari bobot. Misalnya letak di tengah kota atau di pinggiran kota yang jauh dari sarana transportasi atau bahkan dari segi yang lain. Jadi ini acuan untuk pengambilan bobotnya. Nah, di sini akan diambil lokasi dari segi sarana prasarana, ya, dekat dengan kampus, kota, pasar, sekolahan, dan seterusnya. Ini yang diperoleh, ya, BSB dengan TBA itu 3 lokasi sedikit lebih penting, dan seterusnya, ya, seperti tabel tadi ya, 1 sama 9. Sehingga setelah kita bandingkan, ini ketemu nilainya, Ciputra Sunindo dengan Taman Bukit Asri 3, ya 3 itu sedikit lebih penting, ya. Telogosari Regensi 3, ini data yang diperoleh ya, 1,5 ya, setengah 0,5 ya, setengah itu artinya 0,5. Nah, sehingga ya ini yang tadi perbandingannya, kita lihat, kita hitung untuk kriteria lokasi ya, sehingga kita hitung untuk kriteria lokasi. Jadi ini kita tentukan untuk nilai lokasinya. Kita masukkan nilainya 3, kemudian 3 ya. 3 itu adalah CS dengan TBA, ya, TR dengan ini adalah nilainya juga 3. Kemudian Ciputra Sunindo mana tadi? Ciputra Sunindo nih ya. Nilainya adalah 1, nilainya 0,5. TR dengan TBA Taman Bukit Asri ya. BSB tadi Ciputra Sunindo, Telogosari Regensi. Oke, sehingga kita ketemu nilai totalnya. Langkah berikutnya normalisasi, sama ya, sama seperti di awal tadi.
kita akan mencari P vektor sama bobot. Ya, kita cari untuk prioritas vektor sama bobot. Prioritas vektor diperoleh dari mana? Total penjumlahan dari ini. Ini dari mana pembagian ya? 1 bagi 10, 0,1, 0,33 bagi 2,833, 0,117. Langkahnya sama. Jadi nilai ini diperoleh dari pembagian dengan total. 1 bagi 10, 3 bagi 10, 3 bagi 10, 3 bagi 10. 0,33 bagi 2,8. 1 bagi 2,83. 1 bagi ini. Ya, ini bagi ini, sehingga ketemu nilai ini. P vektor, prioritas vektor diperoleh dari penjumlahan dari masing-masing baris seperti yang tadi. Ya. Nah, bobot itu diperoleh dari P vektor dibagi orde matriknya. Berarti dibagi 4. Ya. 0,397 dibagi 4. Ini seperti langkah yang pertama ya. Jadi mungkin tidak sedetail yang tadi karena ini kita mengulang dari langkah yang pertama. Ini untuk menentukan kriteria lokasi. Nah, nanti nilai ini yang akan kita tampilkan ke dalam hasil ya. Berikutnya, setelah lokasi apa? Harga kita tentukan. Harganya ya, dibandingkan BSB dengan TBA nilainya 3, CS dengan TBA nilainya 3, ya. TR dengan TBA nilainya 4, CS dengan BSB sama 1, ya. TR dengan BSB 2, TR dengan CS 2. Ini berdasarkan data ya, data yang diperoleh. Jadi ini yang menentukan bukan saya, tapi pengambil keputusan. Ya. Kemudian nilainya kita masukkan ke sini semua dari perbandingan 3, 4, ya, 3, 4 BSB dengan TBA 3, ya. Oh, ini kebalik ya. Ini yang kebalik. Yang benar yang ini ya. Yang di tabelnya ini. Jadi ini kebalik. Tapi pada dasarnya kita tinggal menginputkan yang ada di sini. Ini kebalik. Harusnya CS dengan TBA itu nilainya 4. Ini kebalik. Yang di sini kebalik. Ya, yang ini di sini kebalik. Oke, sehingga sama ini kebalikannya. 3 adalah 0,33. Itu langsung dibuat desimal ya. Sepertiga itu adalah 0,333, seperempat itu adalah 0,25, 1 bagi 4 ya, sepertiga ini adalah nilainya ini. Ya. Kita lakukan normalisasi kriteria harga, ya, nilai ini dari mana? 1 bagi 11, 3 bagi 4, tadi ya, 4 bagi 11, 3 bagi 4, 0,33 bagi 4,333, nilainya seperti ini. Nah, kemudian kita akan cari prioritas vektor diperoleh dari total keseluruhan dari masing-masing baris. Jadi TBA ini nilainya adalah ini, BSB nilainya adalah ini, Ciputra Sunindo nilainya adalah ini, Tlogosari Regensi nilainya adalah ini. Bobot dari mana? Prioritas vektor dibagi N ya, atau prioritas vektor dibagi 4. Nilai ini dibagi 4, ini ketemunya. Dibagi 4, bagi 4, bagi 4. Harga sudah. Kemudian desain, ini data yang kita peroleh. BSB dengan TBA 5, CS dengan TBA 4, TR dengan TBA 4, CS dengan BSB 1,5. Ya. Kemudian TR dengan BSB 0,5, TR dengan CS 0,5, setengahnya ya. Kemudian dari data desain ini kita masukkan 5, 4, 4, setengah, 0,5, 0,5. Ya, nilai B-nya kita kebalikannya ya. 5 itu adalah 1/5, 1/5 adalah 0,2. 4 itu adalah 1/4, nilainya adalah ini. Ya. Kalau sudah, kita lakukan hal yang sama, lakukan normalisasi kriteria desain. Dibagi ya. 1 bagi 14, 0,071. 5 bagi 14, 0,357. 4 bagi 14, 0,285, dan seterusnya. Ini juga sama, 0,25 bagi 5,25, hasilnya adalah ini.
Kita cari preferensi vektor. Preferensi vektor penjumlahan dari ini ya, sama bobot itu diperoleh dari ini dibagi 4 ya, sama bobotnya dibagi 4 dibagi 4. Kemudian kita tentukan kriteria fasilitas ya, fasilitas ini isi ruangan di dalam rumah, AC, TV, kolam renang, keamanan ya. Maka dari fasilitas tersebut ditetapkan sebagai berikut ya. Ini langsung ya. Jadi BSB dengan TBA 0,2, CS dengan ini kalau 0,2 berarti berapa? Kebalikannya adalah 5. Ya. 0,2 kebalikannya adalah 5. 0,25 kebalikannya adalah berapa? 4 ya, 4. 0,5 kebalikannya adalah 2. 0,5 kebalikannya adalah 2. 1, 1. Ya. Kita lakukan untuk normalisasi ya. Kita lakukan untuk normalisasi sama 1 bagi 1,65, 0,2 bagi 1,65, 0,2 bagi 1,65, nanti nilainya masuk ke sini. Ya. Seperti yang tadi. Kemudian kita tentukan prioritas vektornya, yaitu dengan menjumlahkan ini. Jadi yang kita lakukan normalisasi itu ada 4. Yang pertama tadi apa? Harga. Kemudian desain. Kemudian apa lagi? Harga, desain, kemudian fasilitas ya. Oke, coba kita lihat ya. Harga, desain, lokasi ya. Lokasi, harga, desain, fasilitas. Nah, ini yang kita tentukan untuk nilainya ya. Barulah kita ketemu bobotnya ya, bobotnya. Nanti dari masing-masing kriteria harga, desain, fasilitas, nilai bobot ini ya, nilai bobot ini itu yang akan kita masukkan ke sini. Nah, ini ya. TBA lokasi bobotnya adalah 0,099. Fasilitasnya 0,595. Dari mana? Dari ini slide sebelumnya ini. BSB 0, fasilitasnya ya, nilai adalah 0,152. CS fasilitasnya adalah 0,152 ini. TR fasilitasnya adalah ini. Nah, kalau sudah ketemu skor dari tiap alternatif berdasarkan kriteria, ini alternatifnya. Ya. Kemudian ini kriterianya, nilai kriterianya, nilai bobotnya, sudah ketemu nilainya. Baru kita kalikan dengan bobot V. Ini yang pertama kali. Ya, ini yang pertama kali pada saat kita lakukan perbandingan. Ini nilainya. Ada di slide sebelumnya ya. Mungkin saudara nanti bisa dilihat di slide sebelumnya. Nanti dicek lagi. Nilainya adalah ini. 0,085, 0,129, 0,288, 0,495. Nanti bisa dicek di slide sebelumnya. Jadi sebelum kita menentukan lokasi, harga, desain, dan fasilitas, itu kita sudah menentukan bobot. Ya, kita tentukan nilai bobotnya. Ya, kita tentukan nilai bobotnya. Nah, kemudian kalau sudah, ini langkah berikutnya yaitu kita akan menghitung dari masing-masing nilai lokasi, harga, desain, dan fasilitas itu dikalikan dengan bobot. Oke, kita akan hitung. Jadi 0,08 itu dari mana? Diperoleh dari 0,099 dikalikan 0,085. Oke, kita coba ya pakai kalkulator ya. 0,099 dikalikan 0,085. Hasilnya adalah 0,008 sekian. Kita ambil 3 digit di belakang koma. Oke, kita ambil sampling lagi. 0,345 dikalikan dengan 0,085 ya, 0,029. Oke, kita coba sampling yang sebelah ini ya.
0,091 dikalikan dengan yang ini 0,129 sama dengan 0,011. Kita ambil 3 digit di belakang koma ya. Nah, dari hasil ini ya kemudian kita jumlahkan skor itu diperoleh dari penjumlahan ini ya, penjumlahan dari masing-masing ini. Kita hitung ya, kita hitung. Nah, kita geser ke sini ya. Nah, oke, sini aja ya. 0,008 ditambahkan 0,011 ditambahkan 0,020. Ini pakai M+ juga bisa ya. Ditambahkan 0,294. 0,333. Ini hasilnya. Ini juga sama. BSB kita lakukan perhitungan, hasilnya ketemu di sini. Nah, ini juga sama, kita lakukan perhitungan, hasilnya seperti ini. TR lakukan kita perhitungan, hasilnya seperti ini. Sehingga dari skor ini kita akan lihat nilai tertinggi mana? Nilai tertinggi yaitu di A1 ya. Artinya kriteria alternatif A1 Taman Bukit Asri menunjukkan nilai terbesar atau tertinggi sehingga menjadi alternatif terpilih ya. Itu adalah penjelasan tentang metode AHP. Nah, kemarin saya dengan mahasiswa ya mencoba mengcombine antara metode AHP dengan metode TOPSIS. Jadi bobotnya kita menghitung sebuah perhitungan ya, melakukan riset. Bobotnya kita hitung menggunakan metode AHP, kemudian perhitungannya kita hitung menggunakan metode TOPSIS. Jadi penggabungan kedua metode ini disebut metode hybrid ya. Kebetulan lolos di jurnal terakreditasi Sinta 2 IJCCS atau jurnalnya Universitas Gadjah Mada. Oke, ini latihan ya, ada soal. Jadi kalau tadi membeli rumah, sekarang membeli mobil. Membeli mobil, pilihannya apa? Ada Avanza, ada Xenia, ada R3, ada Grand Livina ya. Yang sama ya, yang kategorinya yang sama-sama modelnya sama ya, modelnya sama. Nah, kriterianya adalah yang pertama adalah style, kemudian K-nya adalah keandalan, sama B-nya adalah konsumsi bahan bakar. Nah, hierarkinya sudah disusun ya. Tujuannya membeli mobil, kriterianya style, keandalan, konsumsi bahan bakar. Alternatifnya ada Avanza, Xenia, R3, dan Grand Livina. Ini juga sudah dibandingkan ya. Sudah dibandingkan nilainya. Kemudian konsumsi bahan bakar. Nah, oke, itu latihan ya. Latihan dari style, keandalan, sama konsumsi bahan bakar. Nah, silakan saudara coba untuk latihan untuk memahami dari metode AHP, Analytical Hierarchy Process. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan ya. Seperti biasa kalau ada kurang jelas atau sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan bisa di e-learning atau di grup WA ya, atau yang ada di dalam komentar. Baik, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.